Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Ahmadi. Saya mahasiswa Universitas Argopuro Jember dari kelas B2 dengan NIM 211F10004 Prodi PLB tahun angkatan 2021. Pada kesempatan kali ini saya membuat video ini untuk bertujuan untuk memenuhi tugas UAS yang diberikan oleh Ibu Sugihartati selaku dosen mata kuliah pendidikan disabilitas tunarungu. Dan kepada beliau saya memohon maaf apabila dalam pemaparan saya kali ini banyak sekali kekurangan dan kendala, dan apabila nanti ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk memaparkan materi mata kuliah pendidikan disabilitas tunarungu. Dan lupa juga saya mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman saya yang ada di kelas B2 yang selalu membantu. Terima kasih banyak. Sebelum saya memasuki kepada materi, saya tak lupa mengucapkan kepada Ibu Sugihartati SPD selaku dosen, terima kasih banyak atas kesempatannya, dan semoga beliau diberikan kesehatan oleh Allah SWT dan dilancarkan segala urusan. Amin ya rabbal alamin. Baik, tanpa berlama-lama saya akan memasuki kepada pembahasan saya yang pertama. Di sini saya akan membahas dua materi, yaitu materi yang pertama tentang teknik-teknik dasar berkomunikasi dengan penyandang disabilitas tunarungu. Yang kedua yaitu tentang karakteristik anak tunarungu. Baik, saya akan mengikuti dalam materi saya yang pertama, teknik-teknik dasar berkomunikasi dengan penyandang tunarungu. Tunarungu adalah kondisi di mana fungsi pendengaran seorang tunarungu, kondisi ini bisa berlangsung hanya sementara, bisa juga berlangsung secara permanen. Untuk berkomunikasi dengan anak penyandang disabilitas tunarungu, diperlukan komunikasi khusus agar maksud pembicaraan bisa tersampaikan dengan baik. Terdapat dua jenis gangguan pendengaran,
yang membuat seorang menjadi tunarungu, yaitu yang bersifat bawaan. Yang bersifat bawaan sudah ada sejak lahir, dan yang terjadi setelah lahir. Tunarungu bawaan disebabkan oleh mutasi genetik keturunan dari orang tua atau terkena paparan penyakit. Ketika masih di dalam kandungan. Sedangkan tunarungu yang terjadi setelah lahir biasanya disebabkan oleh suara keras dalam jangka panjang, usia, cedera, dan penyakit tertentu, misalnya infeksi. Alat bantu dengar untuk tunarungu. Fungsi pendengaran penyandang tunarungu dapat terbantu berkat penggunaan alat bantu dengar. Alat bantu dengar ini berupa impelan koklea, yaitu ditambahkan pada telinga melalui pembedahan, atau alat bantu dengar yang bisa dipasang dan dilepas sesuai keinginan. Selain itu, perangkat pengeras suara juga dapat dipasang di alat elektronik seperti TV, telepon, atau radio agar penderita gangguan pendengaran dapat juga menikmati acara dan bereaksi. Cara berkomunikasi dengan penyandang tunarungu. Berkomunikasi dengan seorang tunarungu sebenarnya tidak sulit, hanya saja perlu mempelajari caranya dan perlu sedikit kesabaran. Berikut ini adalah salah satu cara yang dapat dilakukan untuk berkomunikasi dengan penyandang tunarungu. Cari perhatian. Penting untuk mendapatkan perhatian. Jika kita berminat untuk berkomunikasi dengan anak penyandang disabilitas tunarungu,
sentuh atau tepuk pundaknya untuk memberikan isyarat. Cari tempat yang terang. Jika memungkinkan, pindah ke tempat yang sunyi atau kecilkan sumber suara yang ada di dekat kita. Sejajarkan posisi wajah. Saat akan mulai berkomunikasi, sejajarkan mata dengan dirinya. Pastikan kalian tidak berada terlalu dekat dengan dirinya agar dia dapat melihat semua bahasa tubuh yang kita gerakkan. Pastikan juga agar reaksi pembicaraan cukup terang. Kontak mata. Selama berbicara dengan penyandang tunarungu, jangan lepaskan kontak mata dan fokus kita dari dirinya. Lepaskan media penghalang maupun yang bisa mengganggu jalinan komunikasi seperti masker atau kacamata hitam. Gerakan ekspresi wajah. Gunakan ekspresi wajah agar penyandang tunarungu dapat lebih mudah memahami arah pembicaraan. Bicaralah dengan normal dan jelas. Hindari berbisik atau mengeraskan suara karena dapat menyulitkan dalam membaca gerak bibir. Bicaralah dengan suara dan kecepatan normal. Hindari pula bicara sambil mengunyah atau menutupi mulut. Nyatakan topik pembicaraan. Beritahu topik pembicaraan yang ingin dibahas dan beri tanda jika ingin mengubah topik. Tanyakan apakah sudah mengerti. Mintalah ungkapan baik untuk mereka. Apakah dia sudah mengerti apa yang kita katakan? Yang selanjutnya, ulangi apa yang kita sampaikan atau tulis apa yang kita sampaikan di kertas.
Berkomunikasi dengan penyandang tunarungu mungkin merupakan tantangan tersendiri jika harus berkomunikasi dengan mereka secara rutin. Ada baiknya kita mempelajari bahasa isyarat yang resmi agar kedua belah pihak dapat saling memahami pembicaraan dengan lebih mudah. Dengan menggunakan bahasa isyarat saat berkomunikasi dengan penyandang tunarungu akan merasa lebih nyaman dibandingkan harus memperhatikan atau membaca gerakan bibir lawan bicara. Yang selanjutnya adalah karakteristik tunarungu berdasarkan bicara dan bahasa. Anak tunarungu adalah seseorang yang mengalami hambatan bicara sehingga membutuhkan latihan atau pembelajaran secara khusus. Bagi orang yang awam, bicara dengan anak tunarungu seringkali merupakan hal yang sulit. Hal yang sulit semakin lama berinteraksi dengan anak tunarungu, maka kita akan terbiasa dan semakin mudah untuk memahami bahasa mereka. Karakteristik berdasarkan fisik dan kesehatannya.
Karakteristik yang menonjol dari aspek fisik anak tunarungu adalah gerakan tangannya yang cepat. Hal ini disebabkan karena tangan digunakan sebagai alat bantu berkomunikasi. Ciri yang kedua adalah pada bentuk badannya membungkuk. Anak tunarungu seringkali juga mengalami gangguan pada keseimbangan tubuhnya. Membungkuk adalah salah satu yang digunakan untuk menjaga keseimbangannya. Karakteristik jika dilihat berdasarkan akademik. Secara umum, karakteristik anak tunarungu pada dasarnya akademiknya sama dengan anak lain. Pada umumnya inteligensi pada anak tunarungu juga terbagi menjadi 3 bagian. Tinggi, sedang tunarungu tinggi, sedang, dan hambatan pada mata. Pelajaran verbal karena keterbatasan dalam bahasa. Demikian untuk mata. Pelajaran non-verbal umumnya mereka lebih mampu untuk mengatasi permasalahan akademik. Karakteristik dalam aspek sosial dan emosinya. Anak tunarungu dalam banyak hal juga sering dijauhi oleh teman-temannya, bahkan juga oleh sesama penyandang disabilitas yang lain non-rungu bicara. Hal ini disebabkan oleh sulitnya berkomunikasi dengan mereka. Hal ini mengakibatkan besarnya ketergantungan pada lingkungan yang lebih luas. Perhatian anak tunarungu lebih sulit untuk dialihkan, namun hal ini dapat membawa pengaruh positif
terutama ketika mereka mulai memasuki lingkungan kerja karena tingginya kemampuan mereka untuk fokus dalam pekerjaan karena terbiasanya dalam lingkungan pergaulan yang terbatas. Hal ini menyebabkan tingginya sifat emosi mereka, banyak nuansa, bahkan pada kondisi perasaan yang ekstrim. Hal-hal di atas adalah hal yang menjadi karakteristik dasar anak tunarungu yang perlu diketahui. Sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf jika materi yang saya sampaikan jauh dari kata kesempurnaan. Mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi khusus kepada dosen pemangku mata kuliah disabilitas tunarungu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.